Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lul maknun. Fawaidul hadith. Qala al-imam an-Nawawi wa fi hadha al-hadith min al-fawaidi. Awalan, ad-du'a'u lil muslimina bis-sihhati wa tibi biladihim wal barakati fiha wa kashfi dhurri wasyada'id anhum wa hadha madhhabul ulama'i kafatan. ثانيا وفيه علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا أصابته الحمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-ikhwatul ahibah, kita melanjutkan pembahasan kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi kaum muslimin, terkhusus kaum muhajirin setelah mereka pindah meninggalkan negeri yang mereka cintai, kota Makkah, menuju Madinah untuk berkumpul bersama kaum muslimin. Berbagai macam halangan rintangan di awal-awal kedatangan mereka ke kota Madinah. Di antaranya adalah perbedaan iklim, perbedaan keadaan udara, sehingga banyak di antara mereka yang terkena penyakit. Kemarin pada pembahasan lampau kita telah menyebutkan bahwasanya sebagian sahabat terkena demam malaria. Ada Abu Bakar, ada Bilal, ya, dan lainnya, sehingga Nabi yang mulia berdoa, ya Allah, habib ilainal Madinah, ya, jadikanlah kami mencintai kota Madinah kahubbina Makkah wa asyad, bagaimana kami mencintai tanah asal usul kami Makkah, bahkan lebih daripada itu. Wasahihha, perbaikilah kondisi kota Madinah ini, perbaikilah udaranya, cuacanya, ya, jauhkan daripadanya penyakitnya. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, berikanlah kepada kami keberkahan pada sa' dan mudnya. Wanqul hummaha, dan pindahkanlah wabah malaria ini, faj'alha bil juhfah, pindahkanlah dia di Juhfah yang ketika itu tak ada padanya manusia, tempat tak berpenghuni. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan beberapa faedah, di antaranya anjuran untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin agar mereka diberikan kesehatan, agar negeri mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati, agar dijauhkan segala macam bentuk mara bahaya, penyakit dan lain-lainnya. Dan ini adalah mazhab para ulama sepenuhnya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat, ya, kebenaran apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW, menunjukkan kenabian beliau, bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi berdoa memindahkan penyakit itu ke Juhfah, yang kala itu adalah tempat yang tak berpenghuni. Tidaklah ada seorang meminum daripada air yang terdapat di Juhfah kecuali dia akan terkena penyakit malaria. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Isabatu Aisyah radhiyallahu anha bil humma. Waqad usibat Aisyah radhiyallahu anha bil humma. Faqad akhraj al-Imam al-Bukhari fi sahihi anil Bara'i radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Abi Bakrin ala ahli fa idza Aisyah ibnatuhu mudtaji'atun qad asabathu al-humma qad asabatha al-humma fa ra'aitu abaha yuqabbilu khaddaha wa qala kaifa anti ya bunayyah. Nah, kemudian di antara orang-orang yang terkena penyakit malaria dari golongan muhajirin adalah Ibunda Aisyah sendiri radhiyallahu anha wa ardhaha. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dari jalur Al-Bara, dia berkata, aku pernah masuk
menemui Abu Bakar Siddiq ya di rumahnya, dan kudapati keluarganya putrinya Aisyah sedang dalam keadaan terbaring sakit. Aku melihat bagaimana Abu Bakar ya mencium pipinya dan bertanya kepadanya, bagaimanakah kondisimu hai putriku? Naam. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة. ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت ما بين اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرام. Naam. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kota Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kota Madinah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata dalam doanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasihmu dan dia adalah hambamu dan nabimu, pernah mendoakan kebaikan bagi penduduk Makkah, dan aku juga adalah Muhammad, hambamu dan nabimu serta rasulmu, maka aku pun berdoa kepadamu, berikanlah kebaikan kepada penduduk Madinah sebagaimana Ibrahim mendoakan kebaikan bagi penduduk Makkah. Kami berdoa kepadamu, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi penduduk kota Madinah dalam sa' mereka, dalam mud mereka, dalam buah-buahan mereka. Ya Allah, buatlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana ya Engkau membuat kami mencintai Makkah, dan jadikanlah berbagai macam penyakit di dalamnya berupa malaria pindahkan ke tempat yang bernama Khum dekat Juhfa. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah ini yang terdapat di antara dua kampungnya, la batayha, sebagaimana diharamkan tanah haram Makkah di atas lisan Ibrahim. Inilah doa Nabi untuk kota Madinah, agar Allah memberikan keberkahan kota Madinah sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada kota Makkah, agar mereka mencintai Madinah sebagaimana mereka mencintai Makkah. Naam. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. Dan Syekhain, maksudnya Bukhari Muslim, dalam kitab sahih keduanya meriwayatkan dari jalur Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah itu keberkahannya 2 kali lebih banyak daripada apa yang kau berikan kepada kota Makkah. Oleh karena itulah, al-ikhwatu fillah, kita melihat betapa orang-orang yang datang ke tanah haram, ya, yang datang ke Mekah dan datang ke Madinah, ya, mereka senantiasa mengatakan Madinah itu lebih tenang, lebih tentram, lebih nikmat, ya, yang mereka rasakan dibandingkan dengan kota Makkah yang hingar-bingar, hiruk-pikuk. Meski mereka begitu cintanya kepada Ka'bah, rindu untuk tawaf sa'i, tapi dari sisi tempat bermukim
mereka merasa lebih nyaman tinggal di kota Madinah. Nah, زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وفي شوال من السنة الأولى للهجرة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين. Ya, kemudian berikutnya topik yang kita akan bawakan adalah pernikahan Nabi yang mulia dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tepat pada bulan Syawal di tahun pertama hijrah setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kehidupan rumah tangganya dengan ibunda Aisyah yang kala itu berusia 9 tahun. Pernikahannya di kota Mekkah ketika ibunda Aisyah berusia 7 tahun. Rasulullah SAW mencampuri ibunda Aisyah membangun rumah tangga dengannya ketika dia berusia 9 tahun. Dan jangan samakan 9 tahun orang dahulu dengan 9 tahun orang-orang sekarang. Walaupun di sebagian negeri perempuan-perempuan yang subur, anak-anak 9 tahun telah menjadi gadis dewasa. Bahkan mungkin di sebagian tempat di negeri kita pun ada anak-anak yang sudah 9 tahun, mereka sudah dewasa, mereka sudah menstruasi, badannya bongsor. Bukanlah hal yang aneh. Ya. Banyak orang-orang menghujat, menggugat perkawinan Nabi SAW dengan ibunda Aisyah karena mereka menyamakan apa yang terjadi pada masa dahulu dengan masa yang mereka sedang berada padanya. Ya, berbeda-beda keadaan, berbeda-beda ya tempat satu dengan yang lain. Dan pernikahan dengan gadis-gadis belia di masa dahulu adalah hal yang lumrah. Jangankan berbicara tentang Nabi SAW, bahkan nenek moyang kita, mungkin kakek kita di atas, ya ayahnya ayah kita atau di atasnya lagi, mereka biasa menikah. Laki-lakinya berusia 12 tahun, perempuannya berusia 9 tahun, hal yang biasa. Ya, maka jangan dibawa keadaan yang Rasulullah SAW berada padanya dengan apa yang kita sekarang berada padanya. Naam. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ل6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. Al-Imam Al-Bukhari Muslim menyebutkan dalam kitab sahih keduanya dari Aisyah, dia sendiri berkata, Rasulullah menikahiku manakala aku berusia 6 tahun. Dan Rasulullah mencampuriku membangun rumah tangga denganku manakala aku berusia 9 tahun. Naam. Wa akhrajal Imam Muslim fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat akhdha indahu minni. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan Rasulullah berumah tangga denganku, bercampur denganku satu rumah di bulan Syawal pula. Maka manakah di antara istri-istri Rasulullah SAW yang lebih beruntung daripadaku? Pernikahan Rasulullah dengan ibunda Aisyah di bulan Syawal ini dianggap sebagian kaum muslimin menunjukkan keutamaan menikah di bulan Syawal. Ya, oleh karena itulah kita melihat banyak kaum muslimin yang mereka menikah dan menikahkan keluarga mereka di bulan Syawal. Padahal apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah merupakan kebetulan semata. Naam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyaha fil manami qabla an yakhtibaha faqad akhraja shaykhani fi sahihayhima an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urituki fil manami 3 layalin ja'ani bikil malaku fi saraqatin min haririn fayaqul hadhihi imra'atuk fa'akshifu an wajhik fa idha hiya anti fa'akul in yaku hada min indillah yumdihi. Naam. Jadi kawan-kawan sekalian, pernikahan Nabi dengan ibunda Aisyah itu wahyu.
Allah yang merancangnya, Allah yang memilihkannya, Allah yang menentukannya dari atas langit. Ya, di mana Rasulullah SAW bermimpi dalam perkara ini. Kita harus ingat kembali mimpi para nabi wahyu. Tak akan mungkin syaitan masuk ke dalam alam mimpi para nabi. Sebelum Rasulullah meminang ibunda kita, Rasulullah SAW telah bermimpi beberapa kali ya dengan hal ini. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita berkata, Rasulullah bersabda, aku ditunjukkan dalam mimpiku 3 malam berturut-turut. Ya, datang kepadaku malaikat membawa saraqatin, membawa kain yang terbuat dari sutra yang terlipat. Dan malaikat tersebut mengatakan kepadaku, inilah istrimu. Maka aku lihat ternyata di sana wajahmu. Ya, maka aku pun berkata, andai kata ini datang daripada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakannya. 3 malam berturut-turut Nabi SAW dipertunjukkan oleh malaikat wajah ibunda Aisyah. Jadi pernikahan ini pernikahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ya, dan ini tentunya keutamaan ibunda Aisyah. Bahwasanya dia dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini bantahan kepada kaum Syiah Rafidhah yang mencela ibunda kita, mengatakan ibunda kita berselingkuh mengikuti perkataan orang-orang munafik. Mustahil Allah akan sandingkan nabinya dengan seorang perempuan yang berselingkuh. Iyadzan billah. Naam. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi wa Tirmidzi bi sanadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Jibril alaihi salamu جاء بصورتها في خرقة حرير حضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. Dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya mengeluarkan, diikuti Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Jibril alaihissalam datang membawa gambar ibunda kita Khadijah dalam satu kain sutra yang berwarna hijau. Dia bawa kepada Nabi SAW dan berkata, Jibril, inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan keutamaan ibunda Aisyah. Dialah istri Nabi kita di dunia dan istri Nabi kita di akhirat. Bagaimana mungkin orang semacam ini berselingkuh dan billah, berzina dengan laki-laki lain? Mustahil. Ya, sebagaimana yang senantiasa sampai detik ini diklaim oleh kaum Syiah Rafidhah alaihim la'inullah. Naam. وهي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. Dan dialah istri Nabi sendiri yang dinikahi Nabi dalam keadaan berstatus gadis. Selainnya dinikahi Nabi setelah menjadi janda. Ya, Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata kepada ibunda Aisyah, lam yankihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaki. Dalam keadaan ibunda kita sakit, yang merenggutnya kepada yang menjadi sebab kematiannya, ibunda kita dihibur oleh Ibnu Abbas datang membesuknya. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan ketika menyebutkan keutamaan-keutamaannya,
tidaklah ada Nabi yang mulia SAW menikahi perempuan yang gadis selain engkau wahai ibunda. Selain daripada itu adalah perempuan-perempuan yang telah menjadi janda. Ya, istri Nabi SAW ada 9 kata manakala beliau meninggal. Rasulullah meninggalkan 9 orang istri, dan 2 orang sebelumnya telah meninggal dikala beliau masih hidup. Ya, 9 yang ditinggalkan Nabi SAW dan 2 sebelumnya, maka totalnya 11. Ya, dari 11 orang ini semuanya statusnya janda kecuali ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Naam. Wa akhraj al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta turti'u ba'iraka. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah Anda bila mana Anda singgah satu lembah dan di sana ada tanaman-tanaman untuk makanan ya unta Anda, dan ada pepohonan-pepohonan yang belum pernah disentuh dan belum pernah dimakan, dan ada pula pepohonan-pepohonan yang sudah dimakan oleh binatang. Kira-kira di manakah engkau akan lepaskan tungganganmu? Maka Nabi yang mulia menjawab, fillati lam yurta' minha. Aku akan lepaskan kudaku atau tungganganku, untaku di tempat yang belum disentuh, yang belum dimakan. Maksudnya Rasulullah SAW menikahi ibunda kita dalam keadaan gadis dan hanya dia semata, tak ada yang lainnya. Naam. Fawaidul hadis. Qala al-Hafidz fil Fath wa fi hadha al-hadits awalan mashru'iyyatu darbil mathali wa tashbihu syai'in mawsufin bi sifatin bimithli maslubi sifah. Wa fihi ثانيا وفيه بلاغة عائشة رضي الله عنها وحسن تأتيها في الأمور. Ya, Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ya tentang faidah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memberikan permisalan, ya, percontohan bahasa kiasan sebagaimana yang diberikan oleh ibunda kita. Ya Rasulullah, bila mana engkau punya ternak atau punya unta yang kau bawa, kemudian dia ingin makan, di sana ada rumputan yang belum dijamah dan ada rumputan yang sudah dijamah dan dimakan, di mana kau tempatkan ternakmu? Ini adalah anjuran untuk membuat contoh permisalan. Dan dalam Al-Quran penuh dengan berbagai macam bentuk contoh-contoh, misal-misal untuk memahamkan. Kemudian dalam hadisnya terkandung kefasihan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu tepatnya dia dalam memilih kata-kata untuk mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya dengan cara yang terbaik. Naam. Sifatu dukhulir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha. Akhraj asy-Shaykhani fi sahihayhima an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadimna al-Madinata wa nazalna fi Bani al-Harith ibn al-Khazraj fawu'iktu fatamazzaqa sya'ri fawafa Jumaymatan fa'atatni ummi Ruman wa inni lafi urjujatin wa ma'i sawahib li fasarakhat bi fa'ataituha la adri ma turidu bi fa akhadat bi yadi hatta awqafatni ala babi dari wa inni la anhiju hatta sakana ba'du nafsi thumma akhadat shay'an min ma'in
فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فسألمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. Bagaimana Rasulullah SAW membina rumah tangga dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami pun tiba di kota Madinah. Kami bermukim di kampung Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Dan di sana aku pun terkena penyakit demam, malaria, membuat rambutku berguguran. Kemudian setelah aku sembuh dan rambutku pun mulai tumbuh dengan subur dan banyak, maka datanglah kepadaku Ummu Ruman. Ummu Ruman ibunya sendiri, istri Abu Bakar Siddiq, kunyahnya Ummu Ruman. Maka datanglah ibuku Ummu Ruman kepadaku. Ketika itu aku sedang bermain-main di atas ayunan. Tahu ayunan ya? Ayunan namanya. Bahasa Indonesianya apa? Ayunan. Ya kan? Bahasa Arabnya urjuha. Dia sedang bermain-main dengan ayunan. Dan bersamanya ada sahabat-sahabat seusianya. Maka ketika itu ibuku menteriakiku untuk datang kepadanya. Aku pun datang kepadanya. Aku tak tahu apa yang diinginkannya dariku. Maka dia memegang tanganku, kemudian memasukkan aku ke dalam rumah. Ketika itu aku masih dalam keadaan terengah-engah karena selepas bermain, sampai akhirnya aku pun duduk dan menenangkan diri hingga napasku sudah menjadi teratur sebagaimana sedia kala. Kemudian dia mengambil air, kemudian dia membasahi wajahku, mencuci wajahku, kemudian dia mencuci pula kepalaku dan memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata di dalam ruang tamu kudapati ada kaum wanita dari kaum Ansar yang sedang berkumpul, dan mereka semuanya berkata, alal khairi wal barakah, semoga engkau meraih kebaikan dan keberkahan. Wa ala khairi ta'ir, semoga saja keberuntungan bersamamu. Fa aslamatni ilaihinna, maka aku diserahkannya kepada mereka. Fa aslahna min sya'ni, maka mereka pun merias diriku. Ini biasanya kalau wanita mau dihadapkan kepada suaminya dalam acara pernikahan, tentunya ada wanita-wanita yang merias. Apa kita sebut? Apa namanya? Antum kayak nggak pernah nikah aja, kok lupa? Apa namanya? Perias. Tapi dibayar kita kan, dibayar. Perias pengantin yang dibayar. Adapun ibunda kita kala itu nggak ada, belum ada lagi profesi perias pengantin. Maka mereka ketika itu mendadaniku. Didandani, dibuat indah, dibuat cantik, dibuat harum, sebagaimana kebiasaan para pengantin-pengantin. Falam yaru'ni, aku pun tak sadar, tidaklah ada yang membuatku kaget illa Rasulullah SAW, kecuali datang Rasulullah SAW duhan, di waktu duha. Fa aslamatni ilaihi, maka ketika itu
ibuku menyerahkan aku kepada Rasulullah SAW. Wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin. Kala itu aku berusia 9 tahun. Ya, akadnya sudah. Ini adalah masa untuk memulai hidup baru. Tapi akadnya lebih dahulu. Setelah Rasulullah menikahi bunda kita ketika berusia 7 atau 6 tahun di kota Mekah, Rasulullah SAW belum membina hubungan dengannya. Karena kala itu dia masih kecil. Manakala dia sudah menjadi gadis belia, siap untuk dinikahi Rasulullah, dicampuri Rasulullah, ketika itulah dia diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan satu paragraf lagi boleh? Udah lewat 5 menit nih. Libur kan? Tafadhal. Wa fi riwayatin ukhra inda al-Imam Ahmad bi sanadin hasanin qalat Aisyah radhiyallahu anha thumma akbarat ummi taquduni hatta waqafat bi 'inda al-babi wa inni la anhij hatta sakana min nafsi thumma dakhalat bi فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على السرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في هجره ثم قالت هؤلاء أهلك يا رسول الله فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك فوثب الرجال ونساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة رضي الله عنه بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. Dan dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang hasan, ibunda kita berkata, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ibuku menggiringku sehingga ibuku memasukkanku ke dalam rumah. Ketika itu aku masih dalam keadaan terengah-engah karena habis bermain. Manakala aku telah tenang, kemudian ibuku membawaku masuk. Ya, dan ternyata Rasulullah SAW sedang duduk di atas permadani di rumah kami. Dan bersama Nabi ada beberapa laki-laki. Dan ada pula hadir beberapa wanita dari kaum Ansar. Ya, maka ibuku mendudukkan aku di sisi Rasulullah. Kemudian ibuku berkata, ya Rasulullah, ini adalah istrimu, maka doakanlah ia. Maka semoga Allah SWT memberkahimu pada keluargamu ini. Ya, semoga keluargamu ini membawa keberkahan padamu. Setelah itu berangkatlah laki-laki dan kaum wanita. Mereka meninggalkan aku dan Rasulullah SAW di rumah kami. Ya, pada saat itu, pada peristiwa pernikahan itu, tidaklah ada unta yang disembelih, tidak pula ada kambing yang disembelih. Jamuannya hanyalah berupa makanan diantarkan oleh Sa'ad bin Ubadah dalam satu wadah. Ya, yang senantiasa diantarkan oleh Sa'ad bin Ubadah, wadah tersebut ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu aku masih berusia 9 tahun. Inilah bentuk walimah Rasulullah. Walimah resepsi pernikahan yang sederhana, yang tak perlu banyak keluar modal. Yang penting keberkahannya. Banyak orang keluar modal, hutang sana sini berpuluh juta, ratusan juta, setelah itu bubar rumah tangganya. Habis walimah, pening suaminya untuk membayar hutang-hutang sana sini. Mulailah pertengkaran, sebulan menikah bubar. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Masih panjang kisah ini, tapi sudah menjadi kebiasaan kita. Kita sampai jam 6 hari ini lewat sampai
6:10. Ya, kita padakan dulu sampai di sini. Kalau antum tak sabar melanjutkan kisah ini, baca sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.